Oke, sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa like dulu, comment, and subscribe video ini ya. Enjoy the video. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi pembelajaran, minggu ini kita perkenalan dulu ya. Oke, eh, nama ibu sendiri, Ibu Ina Rahmat Solihat, bisa dipanggil Ibu Ina. Tempat tinggal ibu di pesantren Manurul Hasan ya, itu tempat tinggal ibu. Untuk di MTS, ibu mengajar mata pelajaran fikih ya, dari kelas 7A sampai terakhir kelas 7G. Semua pelajaran fikih ibu yang pegang ya. Untuk pelajaran fikih sendiri memang gampang ya, tapi gampang-gampang susah ya. Sudah dipelajari di rumah sejak kecil, sholat, puasa, wudhu ya. Sudah dipelajari di sekolah SD, sudah dipelajari di eh, sekolah agama itu ya. Mungkin kalian sudah paham, sudah tahu. Eh, tapi kebanyakan sudah tahu wudhu, sudah tahu sholat, kebanyakan wudhunya tidak sesuai aturan, sholatnya tidak sesuai aturan, puasanya pun yang wajib tidak dikerjakan. Banyak ya itu kejadian puasa wajib tidak menjalankan, padahal kita tahu, kita sudah pelajari bahwa puasa itu wajib, tapi kenapa kita tidak melakukannya ya. Untuk wudhu juga kita tahu wudhu ya, tapi karena terburu-buru, misalkan kita membasuh tangan, lupa harusnya kan kalau basuh tangan itu sampai ini ya, sampai sikut ya. Ini tidak sampai sikut. Terus sholatnya terburu-buru, tidak khusyuk ya. Nah, itu kebanyakan ada yang seperti itu ya. Jadi di sini kita akan bahas satu persatu tentang bagaimana wudhu yang benar, sholat yang benar, syaratnya apa, syarat sahnya apa ya. Di sini kita akan pelajari. Oke, perkenalannya itu kita lanjut ke materi ya. Untuk materi fikih, bab pertama itu tentang toharoh ya. Toharoh itu artinya bersih atau bersuci. Itu secara bahasa. Kalau secara istilahnya itu suatu kegiatan bersuci atau suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Oke, di sini sudah jelas ya, kalau ingin beribadah, kalau ingin sholat, kita harus bersih dulu dari najis dan hadas ya. Berwudu itu, bersuci itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghilangkan najis yang ada di tubuh kita dan hadas yang ada di tubuh kita ya. Jadi kegiatan bersuci dari najis dan hadas, jadi menghilangkan najisnya di tubuh kita ya, supaya kita itu bisa melaksanakan ibadah ya, karena ibadah itu harus dalam keadaan suci. Apabila tidak dalam keadaan suci, maka ibadahnya pun tidak diterima ya. Itu pengertian dari toharo ya. Dan untuk dalilnya, Allah menganjurkan kepada kita semua untuk selalu bersih dan bersuci, yaitu di surat Al-Mudaththir ayat 4-5, wasia baka fatohir waruzza fahjur, dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Di sini sudah jelas bahwa tidak hanya pakaian ya, pakaian pun harus bersih ya. Pakaian, badan, tempat sholat itu harus bersih supaya kita bisa
beribadah kepada Allah dan meninggalkan perbuatan dosa ya. Kegiatan bersuci dari najis itu meliputi menyucikan badan yang tadi sudah dikatakan, badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita supaya menjadi bersih ya. Kalau bersuci sendiri dari hadas, sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu. Tidak hanya wudu, ada tayamum dan ada mandi besar. Nah, hari pertama ini kita bahas tentang wudu dulu ya. Rukun wudu itu ada 6 ya. Pertama harus dengan niat. Nawaitu du'a birofil hadasil asgori fadulillahi ta'ala ya. Satu niat. Kemudian membasuh muka 3 kali ya, membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan ya. Yang keempat mengusap kepala, rambut ya. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, tangan juga sampai sikut ya. Awas jangan tidak sampai sikut, harus sampai sikut. Dan tadi yang kelima itu membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang keenam itu tertib ya. Keenam-enamnya ini harus kita jalankan, jangan sampai terlewat ya. Apabila keenam-enamnya ini itu terlewat, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, berarti ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan tidak akan sah ya. Percuma sholatnya juga ya. Yang keenam itu tadi adalah tertib. Tertib ini berurutan ya, berurutan. Dimulai dari niat sampai membasuh kaki. Dari niat sampai membasuh kaki, jangan sampai terlewatkan. Niat dulu, kemudian membasuh muka. Jangan dari niat langsung membasuh, mengusap rambut ya, jangan sampai seperti itu. Jadi diurut dulu, berurutan, tertib dulu. Dari niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai sikunya, mengusap rambut, baru kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Itu rukun wudunya ya. Jadi kalau misalkan kita wudunya tidak benar, maka sholatnya pun tidak akan sah. Oke, segitu saja penjelasan dari Ibu. Jangan lupa kalian di buku catatan tulis pengertian toharoh yang tadi dijelaskan secara bahasa dan secara istilah. Kemudian yang kedua, tulis dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang toharoh, yang menjelaskan tentang bersuci ya. Itu saja keterangan atau materi minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.